Halo Sobat Jas BKK Balikpapan, kita bertemu kembali di siaran perdana podcast yang diselenggarakan oleh Balai Kekarantinaan kelas 1 Balikpapan. Perkenalkan, saya Adriana Amboson. Selama kurang 15 menit ke depan, kita akan membahas tentang program podcast BKK Balikpapan, mulai dari nama, latar belakang, kenapa sih kita harus buat podcast. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas ke depannya dan apa manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, sebelum mulai membahas, saya akan memperkenalkan dulu saat ini kita bersama dengan Ketua Tim Pengelola Learning Center Media Sosial, Kehumasan, dan Popkes Balai Kekarantinaan kelas 1 Balikpapan, Mas Abdul Mustaqim Ode. Selamat datang, Mas. Gimana kabarnya nih, Mas, hari ini? Alhamdulillah baik. Karena gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Baik Mas. ya. Gimana rasanya jadi presenter perdana podcast? Agak sedikit gimana gitu, agak sedikit nervous lah Agak ya, sedikit Mas ya. nervous. Udah ngerasa jadi artis nggak ini kira-kira? Sepertinya Mas ya, dari yang biasanya dari TikTok beralih ke YouTube tuh agak sedikit berbeda Oh, ya. agak sedikit berbeda. Iya, iya, iya. Seperti itu Mas. Bisa jadi lebih terkenal lah, ya Ya kan? nggak apa-apa kali Iya, ya. iya, iya, iya. Nah Mas, boleh cerita nggak nih sedikit Mas? Mm-mm. Sama tim yang Mas ketua tadi kan ada tim pengelola learning center, media sosial, Mm-mm. kehumasan, dan juga podcast ya. Ya, Nah, ini panjang banget ya namanya Mas betul. ya. Nah, kira-kira ini ngurusin apa aja Mas kalau boleh tahu? Iya, jadi ya itu ya panjang banget ya karena di situ ada empat empat kegiatan ya yang Iya jadikan dalam betul. satu tim ya. Jadi eh, ada learning center, kehumasan, medsos, sampai podcast. Jadi ya itu sempat kegiatan itu dijadiin satu tim. Itu sebenarnya berasal dari Kemenkes sekarang, Kementerian Kesehatan sekarang itu sedang melakukan perubahan budaya kerja kan. Jadi salah satu perubahan budaya kerja adalah merampingkan birokrasi. Jadi eh, nggak perlu lagi setiap tim itu punya setiap kegiatan punya satu tim. Jadi medsos sendiri, kemudian eh, humas sendiri, kemudian podcast sendiri, learning center sendiri, gitu kan jadinya nanti ada empat ketua tim jadinya. Akhirnya dijadikan satu aja supaya ramping, supaya cepat apalagi namanya pelaksanaan kegiatannya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi ya gitulah pokoknya nah. Jadi satu ya Mas ya, nggak Iya, mesti harus satu-satu lagi ya, betul kehumasan betul sendiri, betul. learning center Betul sendiri. intinya itu. Intinya harus jadi satu ya Mas Ya, ya. Nah, untuk anggotanya sendiri ini ada berapa orang sih? Mungkin bisa dikasih tahu nih. iya. Anggotanya ada 14 orang. Wow, cukup banyak ya. Sebenarnya nggak gitu ya, kalau memang kelihatannya 14 orang ya. Tapi masalahnya adalah eh, tiap orang itu sebenarnya punya tugas masing-masing. Jadi bukan kesehariannya tugasnya medsos, tugasnya buat podcast enggak. Jadi kegiatan yang medsos, kehumasan dan podcast ini sebenarnya adalah kegiatan yang hanya ketika kita punya waktu luang di kegiatan sehari-hari gitu. Ya istilahnya nyambi-nyambi lah ya. Nyambi ya. Jadi sambil ngejain kegiatan ya sebenarnya sih bukan dibilang waktu luang juga ya karena hampir semuanya dalam pelaksanaan kegiatan keseharian itu hampir tidak ada waktu luang tapi kita berusaha eh Meluangkan waktu ya. betul meluangkan waktunya untuk mengurus seperti ini Oke, gitu. betul yang seperti yang Mas Takim tadi bilang ya bahwa ini bukan hanya mengurusin satu pekerjaan aja Betul, ya, seperti betul. medsos dan podcast ya Mas ya. Iya. Nah, terus apa aja sih Mas yang dikerjain? Kalau medsos, podcast, dan kehumasan ini kan mungkin sudah jelas Jelas ya. benar-benar. Nah, tapi ada learning center nih. Mm-mm. Apa maksudnya ini Mas? Mungkin bisa kasih tahu nggak? Iya benar. Learning center baru ya, baru kedengaran ya. Apa sih Iya learning center itu betul. ya? Itu memang sesuatu hal yang berbeda dari tiga yang lain tadi ya. Iya, Kalau medsos jelas, humas jelas sudah banyak. jelas. Podcast apalagi ya, banyak lah kita sering dengar podcast. Tapi kalau kita melihat lagi, tiga-tiganya itu punya tujuan yang sama, punya target yang sama, yaitu targetnya adalah pengguna jasa orang luar lah. Jadi kita merupakan promosi kita nih ke orang luar nih, atau memberi informasi kita ke orang luar nih, ya kan, ke masyarakat luas. Betul. Tapi learning center itu beda. Jadi learning center itu adalah wadah yang kita buat untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan skill kepada pegawai, seluruh pegawai Balai Kekarantinaan kelas 1 Balikpapan. Jadi untuk pegawai kita sendiri, gitu. Oke. Mudahnya gini, mudahnya. Eh, bayangannya lah ya, ada satu pegawai yang diberangkatkan untuk melakukan suatu pelatihan, Betul. ya kan? Setelah dia selesai mengikuti pelatihan tersebut, dia kembali ke kantor, kan yang punya pengetahuan kan dia aja. Iya, Bener nggak? Yang lain kan belum betul. tentu tahu nih, ya kan? Yang lain yang belum pernah ikut pelatihan belum tentu tahu. Nah,
untuk supaya teman-teman yang lain itu juga ikut-ikut tahu, paling tidak mengetahui lah, walaupun tidak paham, walaupun tidak apa namanya mendalami, paling tidak mengetahui. Jadi caranya adalah yang teman yang sudah mengikuti pelatihan tadi ini berbagi Berbagi ilmu. ilmu Jadi ya. dibuatkan semacam eh, acara khusus gitu kan supaya teman tersebut itu mempresentasikan hasil hasil pelatihannya. Jadi teman-teman yang lain itu juga tahu Harus gitu. tahu ya. Iya dan siap ketika misalnya suatu saat oke mungkin teman eh, yang pergi pelatihan tadi berhalangan melakukan kegiatan itu. Kan kita nggak mungkin kan pelayanan kita berhenti kan, nggak Iya, mungkin betul kan. sekali. Jadi yang lain harus siap ketika, oke kamu ganti kegiatan ini, oh kamu ngerjain ini, itu dia harus sudah Harus tahu, siap ya. Jadi harus siap. semua pegawai diharapkan ya Mas ya, harapannya Mas Sakim juga ya untuk bisa melakukan semua kegiatan ya. Jadi Ya, nggak mesti hanya satu pekerjaan aja yang dikerjakan saat itu ya betul. Mas Jadi ya. harapannya sih seperti itu, Harapannya ya. harapannya. Tapi kan ini masih dalam proses, masih dalam proses. Jadi ya medsos apa learning center ini baru berjalan sekitar beberapa bulan, ya kan? Tapi dari situ kita sudah bisa lihat hasilnya. Jadi awalnya teman-teman yang tidak ada yang tidak pernah apalagi menyentuh suatu pekerjaan itu yang mau tidak mau harus tahu. Contohnya Harus gini siap. lah, contohnya saya aja lah ya. Saya kan ketua tim ya, tim Heeh. ketua lagi ya medsos. Padahal saya ini nggak punya latar belakang medsos sama sekali. Oh iya, Latar belakang fotografi itu nggak punya sama sekali ya. Bener-bener betul-betul. belas saya nggak ada tahu apa-apa. Ngedit-ngedit video pun cuma ya autodidak aja lah gitu kan. Betul sekali. Tapi mau nggak mau ya harus siap ketika disuruh gitu. Jadi harus siap ya Mas ya. Iya harus Kalau siap. misalnya ada arahan dari atasan, berarti Mm-mm. harus mau Iya, nggak mau kita harus iya. mempersiapkan ya. Padahal nah ya. Kalau mau dilihat medsos saya Instagram yang lah. Itu followernya cuma 300 lebih nggak nyampe. Mungkin banyak anak kali ya. Ini sekalian promosi ini ya Mas ya. Boleh Boleh kalau banget ya misalnya Sobat BKK yang mau untuk kalau follow ya. kalau misalnya sobat BKK ada yang mau follow, oke silahkan. Silahkan cari searching di Instagram. Tuh. Ode.mustaqim siapa tahu ada yang kepo-kepo tentang saya ya kan dia Boleh banget ya berharap Sobat BKK ya. berharapnya setelah acara ini setelah podcast ini tampil nanti ya siapa tahu follower saya meningkat jadi 13.000 lah. Boleh banget ya. Iya 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 iya. Iya. Ya tapi ya off the record lah ya, off the record. Nggak usah. Nanti ini rekaman ini dihapus aja. Nggak apa-apa sih Mas sekalian ya. Oh iya iya. Nah, kita balik lagi nih Mas di podcast kita ya. Hmm, hmm, Nah, apa sih yang akan jadi latar belakang mau bikin podcast ini, Mas? Nah, hmm, walaupun kan lagi booming-boomingnya ya di saat ini hmm. podcast itu. Ya, Nah, untuk instansi sekarang, hmm, pemerintah khususnya ya di pemerintah itu hmm. masih kurang banget, Mas. Betul. Nah, gimana sih Mas ceritanya sampai kepikiran untuk bisa buat podcast? Ya betul betul betul. Podcast ya. Memang sebenarnya saya juga orang yang ya gimana ya nonton podcast termasuk orang Betul. yang jarang jarang banget nonton podcast asli jarang. Jadi saya termasuk orang yang bermedsos juga tidak terlalu sering. Cuman karena ketika suatu saat ngobrol-ngobrol pimpinan, pimpinan merasa bahwa coba deh BKK Balikpapan harus punya podcast. Ketika gitu sudah kita siap. Ketika saya ditunjuk jadi ketua juga sudah siap gitu ya. Harus Sudah siap siap ya. aja pokoknya. Berarti ini pada dasarnya dari kepala kantor ya, Mas ya? Awalnya, Awalnya ya dari awalnya. kepala kantor. Iya, tapi ketika di perjalanan kita mencoba gitu kan menjalani ternyata oh malah ada gini ya, ada feel bahwa ini ternyata di sininya saya bisa bermanfaat lebih nih buat masyarakat nih. Betul Gitu. sekali. Karena gimana ya? Kan kita biasa kalau di ini kan lakukan lakukan apa lagi namanya? eh pemberitahuan ke masyarakat pemberitahuan ke pengguna jasa gitulah ya. Mm-mm. Semacam presentasi atau apa. Tapi kan orangnya kan sedikit yang datang aja paling kan. Ketika kita melakukan acara-acara untuk dikata untuk sosialisasi Mm-mm. sosialisasi kan lingkupnya paling orang yang datang aja paling 30 orang 25 orang tapi kalau pada saat kita di medsos ini gitu kan Iya. ketika kita menyampaikan sesuatu menyampaikan eh, layanan ya kan informasi tentang layanan menyampaikan syarat-syarat tentang layanan menyampaikan manfaat layanan menyampaikan latar belakang ya kan layanan itu kan yang nonton bisa banyak Jangkauannya lebih jangkauannya luas ya, lebih Mas luas ya? betul kita Betul nggak perlu sekali. cukup satu kali itu sudah anu banget sudah luas banget gitu jadinya. Mm-mm. Jadi ini khususnya untuk lebih menjangkau masyarakat ya Mas ya, yang lebih Betul, luas. Nah kalau itu betul, sih saya setuju banget Mas ya, betul, apalagi betul. mengenai tentang informasi layanan ini yang harus Ya, disosialisasikan itu kepada tadi. masyarakat luas ya. Ya, itu Karena tadi. juga biasa kan bersinggungan dengan pelaku perjalanan gitu kan Betul, betul, Mas. betul. Kita ini sangat sangat
apalagi namanya, sangat bersinggungan dengan pelaku perjalanan ya, karena layanan Betul. kita bayangkan di situ kan. Jadi kalau misalnya orang yang mau, jadi kepada sobat CES BKK eh, yang punya keinginan atau punya planning untuk menaiki pesawat atau menaiki kapal laut, Betul. itu wajib follow ya YouTube kami. Follow apa bukan follow ya, subscribe ya, subscribe Subscribe. YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Betul sekali. Dan juga IG-nya ya Mas Oh ya, iya jangan lupa ya. dong, Karena Instagram itu juga. pemberitahuannya banyak di situ ya. Sekarang kan di zaman Betul, sekarang kan siapa sih yang nggak main sosmed gitu betul. ya Jadi kan. Jadi misalnya misalnya mau siapa yang apa mau berangkat terus mungkin ada yang sakit atau misalnya ada yang mau keluar negeri, ada yang belum tahu syarat-syarat, ada mau suntik vaksin meningitis. Nah, itu infonya di Instagram. Sekaligus betul follow Instagram sekali. saya juga lah. Dua kali promo ya Dua Mas kali ya. promo. Gak apa-apa kali ya. Oke, Biar jadi benar banget nih Mas 26.000. ya. Biar nggak apa namanya, biar nggak vakum ya akan masalah informasi yang mereka dengar Betul, gitu. betul. Jadi jangkauannya dengan ada media sosial itu lebih mempermudah ya, Betul mempermudah sekali. masyarakat. Betul. Apalagi kan momen-momen yang sekarang ini Mas, Mm-mm. orang mudik ya, Betul, betul, betul. Lebaran, Betul, pulang betul. kampung. Nah, Terima wajib kasih. banget nih. Mm-mm. Pas sekali momennya. Jadi memang pokoknya istilahnya yang mau pulang kampung, yang mau apa lagi tadi, yang mau melakukan perjalanan, anu lah, subscribe lah Instagram kami. Jangan lupa untuk terus diupdate ya. Oke, kita kembali lagi nih Iya, Mas iya, di iya, iya, iya. podcast kita Podcast, ya. oke kita bahas podcast. Nah, tadi kita udah bahas tentang latar belakang ya Mas ya. Nah, Hmm. sekarang nama nih. Kira-kira dari podcast dari BKK Balikpapan ini Ah, ada nama podcastnya nama sendiri ya, nggak? ada Oke. namanya. Boleh kasih tahu dong Sobat Iya, iya, BKK iya, 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 Balikpapan iya, ya. iya, iya. Iya. Ah, namanya itu Qcast. Namanya Qcast. Eh, Q C A S T. Qcast. Agak susah ya Mas ucapin ya. Bener Ada ya. kepanjangannya nggak kira-kira Mas? Ya bener, agak berlibet ya coba Eh, Qcast. Ya, kepanjangannya ada. Jadi Q-nya itu quarantine, C-nya itu care, S-nya itu share, T-nya itu talking. Jadi Oke, quarantine, care, share, dan talking, and talking. Ya mungkin nanti ada talking. lah di sini lah. Di sini. Di Jangan mana lah lupa ya pokoknya nanti dipastikan ditulis ya. lah ya. Iya, 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 iya. Jadi quarantine, care, share, and And talking. talking, Peduli, ya. berbagi, dan Betul berdiskusi ya sekali itu Mas dilihat ya. dari sesuai sama tadi latar belakangnya. Jadi Betul. bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, tadi kan care ya, bentuk kepedulian kita kepada masyarakat dengan cara share, berbagi, dan talk yang berdiskusi. Siapa tahu nih, selain kita memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin masyarakat juga punya sesuatu yang ingin ditahu atau sesuatu masukan-masukan buat kita. Itu Balai Karantina Kesehatan Balikpapan. Karena tanpa masukan dari sobatnya BKK semua, BKK Balikpapan nggak akan lebih baik. Gitu. Betul sekali ya kan. Jadi itu karantinnya boleh jelaskan nggak Mas? Secara kan nama kantor Balai Kekarantinaan Kekarantinaan Kesehatan kok, kesehatan. tapi nggak ada health-healthnya gitu Iya, loh. iya, iya, benar-benar. Jadi ini sebagai informasi juga buat CES BKK supaya lebih paham tentang instansi kami. Mm-mm. Jadi instansi kami itu instansi internasional. Oh, internasional ya Mas Betul, ya? internasional. Semua negara itu wajib punya yang namanya quarantine istilahnya. Memang nama-namanya beda-beda ya. Ada health quarantine, ada eh, yang lain lah. Tapi intinya semuanya itu ada quarantine. Jadi pokoknya orang luar ketika datang atau kita ketika keluar negeri itu pasti tahunya itu quarantine. Nah Karantin itu ya. kenapa disebutnya quarantine gak ada health-nya. Harus Inggris-Inggris banget ya Mas ya? Karena gitu memang mau udah mau ya. Oke. Karena tadi satu instansi internasional dan layanannya kita pun layanan internasional ya. Sebagai contoh vaksin, misalnya kita masalah vaksin. Kan vaksin tuh ada di mana-mana ya. Iya, Di betul. puskesmas ada, di mana-mana ada, di klinik ada. Tapi untuk vaksin yang ada di kita itu vaksin yang pelaku perjalanan internasional. Contohnya, contohnya vaksin meningitis ketika ada orang yang mau berangkat umroh atau haji. Ketika melakukan perjalanan ke daerah yang endemis meningitis, meningokokus gitu. Selain itu, vaksin yellow fever. Vaksin yellow fever, demam kuning, itu juga ketika misalnya ada perjalanan atau orang yang mau ke negara Afrika bagian tengah dan Amerika Selatan. Ya misalnya siapa tahu ada orang-orang yang biasanya bekerja di sana itu biasanya dimintain gitu. Dan kita akan mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang juga yang berlaku secara internasional Betul gitu. sekali. Nah, jadi buat Sobat BKK Balikpapan dan juga masyarakat Hmm, yang ada di luar sana perlu hmm, mengetahui nih ya, hmm, kalau misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri, jangan hmm, lupa untuk melakukan
vaksinasi terlebih dahulu ya Mas ya. betul. Oke, baik. Selanjutnya nih Mas, nah ini dia. Jadi apa sih yang akan ditampilkan di podcast Iya, ini iya, iya, Mas? iya, iya, benar, benar. Jadi itu dia tadi ya, kan kita sudah bahas tadi kan yang mau ditampilkan pelayanan, pertama informasi yang Betul. mengenai layanan, yang mulai dari syarat-syaratnya apa, kemudian di mana bisa mendapatkannya, waktu pelayanannya jam berapa, sampai dengan pembayaran ya, pembayarannya itu PNBP-nya, PNBP. PNBP pajaknya berapa, kemudian kenapa sih harus melakukan itu, misalnya kan manfaatnya apa, Betul. itu seperti itu. Kemudian juga selain layanan kita juga akan memberikan tips trik tentang yang kesehatan ya, misalnya mungkin nanti kita akan bahas tentang DBD yang lagi merebak, kemudian eh, ya tips sehat juga selama puasa misalnya contoh gitu. Mau nanya nih Mas, untuk Nah, tips cantik dan glowing ada nggak kira-kira? ah, mungkin ada ya. Sebenarnya gini ya, ini mumpung lagi mau lebaran ya, Iya, harusnya ada betul ya. banget. Jadi tips trik glowing ketika pulang kampung ya kan. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya pulang kampung Betul. terus sampai di kampung buluk-buluk kan gimana? Benar Iya, 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 banget. iya, iya, mungkin. Tapi nanti kalau untuk tips trik kesehatan pasti ada. Tips kesehatan. Nanti cantik dan glowing kita anu lah, kita mikir-mikir lah. Mungkin Mbak Ana nanti jadi anunya, jadi apa lagi namanya, jadi narasumbernya nanti gantian kita kan. Gantian lah ya. Oke, jadi Iya, untuk pokoknya buat Sobat Cus BKK pastinya dapat banyak manfaat banget ya Mas ya, mengenai tentang betul, informasi yang betul, sudah kita betul. sampaikan dari tadi ya. Iya, Nah, makanya buat SBKK subscribe lah dan nyalakan betul, nanti lonceng notifikasinya. Itu wajib. betul sekali. Nah, Mm-mm. terakhir nih Mas, ada Mm. pesan-pesan nggak buat Sobat Cus BKK di seluruh Indonesia? Seluruh dunia lah ya, ini kan Oh iya, YouTube ya ya. boleh, internasional ya? Internasional loh, nanti Boleh ada bahasa banget. Inggrisnya di atas itu ya. Yang edit ya bahasa Inggrisnya jangan lupa ya. Nanti di-translate ya, Harus jangan lupa. bahasa Inggris lah minimal. Oke, Kalau bisa bahasa Inggris juga boleh. boleh banget. Jadi kepada sobat SBKK dimanapun Anda berada yang mendengar suara saya, mendengar siaran ini, eh, kami harapkan sobat SBKK semua subscribe eh, YouTube kami, kemudian nyalakan notifikasinya, kemudian follow akun Instagram kami, kemudian eh, website kami juga, kemudian Facebook kami biar tidak Betul. ketinggalan berita. Kemudian selain itu kami juga mengharapkan kepada Bapak Sobat CSBKK semua untuk memberikan masukan-masukan kepada kami nih. Iya, Di betul situ sekali. ada juga apalagi namanya layanan pengaduan, siapa tahu ada eh, layanan kami yang butuh perbaikan. Kami Betul. seperti saya bilang tadi, kita nggak akan lebih baik. Balik ke karantina kesehatan Balikpapan tidak akan lebih baik tanpa masukan dari Sobat CSBKK semua. Betul sekali, Mas. Mm-mm. Nah, em, Mungkin sebelum ditutup ya, saya mau pantun sedikit boleh? oh ya, boleh banget Iya, nih, Mas. boleh. Tapi saya ambil contekan dulu nih. Boleh banget, Soalnya boleh. saya nggak hafal nih ntar ya. Ambil contekannya dulu. Boleh banget. Oke, nanti dicakepin lah ya, dicakepin Oh, boleh. biar Siap untuk membantu ya. biar beneran cakepnya ya. Oke, eh pergi ke laut naik kapal, Cakep, pulangnya membawa udang. cakep, Kesehatan itu sangatlah mahal. cakep, Kalau sakit pasti banyak keluar uang. cakep. Satu lagi ya, satu Oh, lagi boleh. ya. Masih ada Oh, ya, Mas masih ya? ada. Sebenarnya kalau mau semuanya ada 1.000 nih. Waduh, Tapi luar 2 aja lah biasa untuk kali sekali ini ya. ya. Disimpan Boleh untuk banget. podcast selanjutnya. Boleh banget. Silakan, Jadi Mas. buah nangka, buah kedondong. Cakep. Nonton Kikes dong. Aduh, jangan lupa ya Sobat BKK Iya untuk pantengin dong. terus ya di IG kita Benar. maupun YouTube ya dan juga di berbagai media sosial yang lain. Betul. Nah, baik demikianlah Sobat Cus BKK Balikpapan podcast perdana kita pada hari ini ya Mas Ya. ya. Semoga kedepannya sesuai dengan harapan Mas Takim tadi kita akan lebih memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat umum ya. Dan sekaligus menutup podcast hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Takim yang boleh berkenan hadir pada hari ini ya untuk sharing mengenai tentang podcast BKK Balikpapan ya. Dan saya Adriana Amboson, saya undur diri. Sampai jumpa di Kikes selanjutnya. Jangan lupa ingat karantin, share, and talking. Bye-bye!